Karena ceritain kemarin tidak upload 1 hari, maka untuk hari ini ceritain akan upload 7 video. Jadi check it out. 1, 2, 3, 4, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin. Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kondisi terkini dari kota mati kerajaan Asura, di mana para prajurit Asura sudah bersiap-siap untuk menyerang istana langit dengan menaiki ribuan naga barbarnya. Dimulai dari prajurit kelas 3 sampai kelas 1 sudah siap untuk menyerang istana langit itu. Lalu Raja Asura pun bertanya kepada Gusia, bagaimana dengan Raja Asura yang lainnya Gusia? Seperti Raja Kesedihan, Badi, Raja Ketangisan, Virmacitra, dan juga Raja Keputusasaan, Karakata. Gusia pun menjawab kalau ketiga dari dewa lainnya sudah bersiap-siap dan bersemangat untuk mengobrak-abrik istana langit. Hahaha, Badi, Virmacitra, dan juga Karakata, mereka tidak mungkin melewatkan kesempatan untuk bisa meminum darah dewa langit, ucap Raja Asura Rawi yang sudah memasuki mode seriusnya. Sementara itu, para prajurit Asura berkata, jika keempat raja sudah bersatu untuk menyerang, itu artinya ini adalah perang yang sangat besar yang sudah lama tidak terjadi sekitar ratusan tahun yang lalu. Perintah raja sudah disampaikan kepada mereka bertiga bahwa mereka tidak akan menyerang kepada sesama karena musuh kita sekarang sama, yaitu Dewa Langit, ucap prajurit Asura yang melapor kepada Raja Asura Rau. Hahaha, aku tidak sabar lagi ingin membelah para Dewa Langit itu menjadi 2 bagian dan menyimpan kepala mereka sebagai pajangan, ucap Gusia yang semakin nafsu sekali. Semuanya, para petarung Asura, habisi mereka semua, minum darah mereka semua. Asura adalah kelompok pemberontak yang diusir dari langit. Kita berhasil bertahan sampai puluhan juta tahun dengan cara kita. Hari ini, para pemberontak akan menarik kaki para dewa untuk turun dari langitnya, ucap Raja Asura Rau yang sudah sangat marah. Biarkan mereka merasakan kemarahan dan kekuatan seorang Asura. Dewa petarung Asura tidak pernah takut, majulah, hancurkan istana langit, ucap mereka semua sambil berteriak dan berangkat menuju istana langit dengan gagahnya. Peperangan 300 tahun yang lalu terhenti karena Dewa Rulai, akan tetapi sekarang tidak ada satupun orang yang bisa menghalangiku, termasuk Dewa Rulai. Aku sendiri yang akan menghancurkan kastilnya, ucap Raja Asura Rau. Peperangan yang sudah lama dinanti-nanti, kita harus bergerak cepat, ucap Raja Asura Virmacitra dengan pasukan tempurnya. Suku Asura semenjak munculnya Raja Asura Rau, inilah pertama kalinya seluruh prajurit maju untuk bertempur. Aku senang sekali musuh kita sejak awal adalah Dewa Langit, tapi mereka terbelah menjadi 2 bagian, gelap dan terang. Kira-kira kita mau memakan yang mana dulu, ucap Raja Asura Badi dengan pasukan ikan terbangnya, dan sepertinya dia memiliki istana di dalam air Asura. Tiba-tiba seseorang pun dari atas langit berbicara, dan orang itu adalah Raja Asura Karakata. Kalian tahu, aku tidak tertarik sama sekali dengan dewa yang tercemar itu. Lebih baik kita menyerang Dewa Langit yang sebenarnya, karena dengan begitu kita akan lebih cocok dengan semangat tarung mereka. Oke, kita tentukan pemenangnya dengan serius, ucap Raja Asura Karakata yang sepakat dengan Raja Asura lainnya. Sementara itu di Istana Langit, para pasukan langit dan juga para jinggang sedang berkumpul berlari-lari mendengar instruksi dari Sintian yang sangat genting. Sintian pun berkata, kalian semua segera kumpulkan para dewa langit karena situasinya sangatlah genting sekali. Keempat Raja Asura sedang menuju kemari dengan pasukan tempur barbarnya. Kita tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan mereka, ucap Sintian. Apa yang harus ditakuti dari para Asura, ucap para prajurit langit. Kami akan bertarung dengan sekuat tenaga, ucap para dewa. Kalian semua jangan ada satupun Asura yang memasuki istana langit. Ini semua bukan peperangan kecil. Mungkin ini adalah peperangan yang sangat besar dalam ribuan tahun ini, ucap kakek tua Raja Timur sambil kipas, dan kipas. Hahaha, kebetulan aku bisa berolahraga, ucap Raja Barat. Hal terpenting Istana Langit sekarang harus menyambut serangan dari para Asura. Di situasi seperti ini, aku mempercayakan kepemimpinanku kepada Dewa Guan Yin, ucap Sintian.
Lalu Dewa Guan Yin pun berkata, tidak ada waktu lagi. Kita harus membalikan keadaan, yaitu dengan cara menyerang duluan. Karena mereka akan menyerang dari 4 sisi dan akan sampai ke Istana Langit sekitar 2 hari. Maka pasukan langit buatlah formasi untuk menyambut serangan dari segala sisi itu. Aku dan Dewa Rulai, Jenderal Dewa dan Jenderal Langit berpencarlah di garis depan untuk memimpin pasukan. Tujuan kita hanya satu, menghentikan Asura dan melindungi Istana Langit ini, ucap Dewa Guan Yin yang sudah menyampaikan rencana gilanya. Ayo kita lindungi Istana Langit, ucap mereka semua sambil berpencar di sana. Lalu kita pun diperlihatkan posisi dari Dewa Erlang yang sudah siap-siap menjaga posisinya dengan prajurit-prajurit setianya. Dewa Erlang pun berkata, ternyata mereka lebih cepat dari dugaanku, ucap Dewa Erlang yang melihat para prajurit Asura. Namun tiba-tiba di saat itu muncullah ratusan dinding raksasa di depan Dewa Erlang. Hah, garis komando itu, ucap Dewa Erlang. Asura akan menyerang, aku tidak bisa diam saja, aku akan ikut campur, ucap Raja Kebajikan. Lihatlah jurus puluhan juta wujud milikku, jimat Duanjin, ucap Raja Kebajikan yang membuat benteng yang sangat panjang sekali untuk bisa menahan para pasukan Asura. Para prajurit, sebentar lagi pertarungan melawan Asura akan segera dimulai, ucap Dewa Erlang dengan muka seriusnya. Kali ini tidak akan semudah itu. Ada yang kalian ingin katakan para prajurit, ucap Dewa Erlang. Haha. Kami mungkin akan telat makan dan kami akan tunjukkan kekuatan para prajurit langit yang sebenarnya. Jangan sampai ada satu pasukan Asura pun yang masuk dalam pertahanan pasukan langit, ucap Dewa Erlang yang sudah memasuki mode serius dengan api yang menggebu-gebu. Hei Raja Kebajikan, kau begitu semangat untuk mengikuti perang kali ini. Ada apa nih? Ucap Raja Harta Surgawi. Dulu kau selalu ada di sisi tengah kalau sedang bertarung dengan Asura. Sekarang Istana Langit sudah terbelah menjadi 2. Energiku jadi berkurang, ucap Raja Kebajikan. Dan kau juga jangan meledekku ya, ucap Raja Kebajikan. Menghadapi para pasukan Asura yang mengerikan, rasanya tidak bisa santai begitu saja. Asura yang sekarang sangatlah kuat. Saking kuatnya aku merasa takut. Semua itu karena salahku, ucap Raja Harta Surgawi. Aku yang menciptakan mereka, tapi aku tidak bisa mengendalikan mereka. Sementara itu di sisi lain selatan sudah bersiap-siap untuk melawan Raja Tangisan, ucap prajurit itu. Semuanya siapkan formasi kalian, ucap Raja Barat dan juga Raja Timur. Raja Kesedihan Badi, biar aku yang melawannya, ucap Raja Timur. Kalau begitu aku akan jaga sisi timur, ucap Raja Barat. Tak akan kubiarkan Raja Keputusasaan untuk bisa melewatinya, ucap Raja Barat. Sayang sekali ya, peperangan ini tidak bisa dihindari, ucap Dewa Guan Yin. Hahaha, hanya bisa kita bilang berusaha saja, ucap Dewa Rulai. Harapan untuk bisa berdamai dengan Asura sekarang sudah mulai menguap, menjadi mimpi belaka, ucap Dewa Guan Yin kepada Dewa Rulai. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, lawan kita kali ini sangatlah berat, ucap Dewa Rulai. Sudah lama kita tidak bertarung bersama ya, ucap Dewa Guan Yin. Dan lawan kita sekarang tidaklah gampang, ucap Dewa Rulai. Itu adalah barisan Raja Asura Rao. Sepertinya ini akan sangatlah merepotkan sekali, ucap keduanya. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.